Kebohongan yang paling menyakitkan bukan berasal dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percaya sepenuh hati. Orang yang kita perjuangkan tanpa pamrih. Fikri, kamu bisa denger ibu kan? Sadar, Nak. Kebohongan mungkin bisa memberikan kenyamanan sesaat, tapi takkan pernah bisa menenangkan hati. Ayan mau dari keranda. Kalau semua orang percaya kalau kamu sakti sekarang, hidup kamu nggak akan miskin lagi. Gak usah bawa-bawa anak kamu di depan saya ya. Itu bukan urusan saya. Aku nggak mau kalau kamu sampai jadi penipu, Mas. Ini bukan jalan yang berkah, ini nipu, ini maksiat, Mas. Mulut kamu ini ya, selalu jadi perusak. Dan saat topeng itu akhirnya terlepas, yang tersisa hanyalah sakit, luka, dan kehilangan. Saya dan keluarga kecil tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua saya. Nama suami saya, Mas Yayan. Mas Yayan yang pekerjaannya hanya serabutan setiap harinya. Dan untuk sehari-hari Mbak, untuk penghasilannya apakah cukup untuk menghidupi kalian? Dicukup-cukupin, Mbak. Walaupun pas-pasan. Ya tapi saya nggak pernah nuntut apa-apa dari dia. Karena saya yakin rezeki itu bisa dicari bareng-bareng. Asal kita jujur dan setia, Mbak. Saya setuju, Mbak. Dan Mbak sudah punya anak kan? Sudah, Mbak. Saya punya anak laki-laki yang bernama Fikri. Tetapi sejak dari kecil, Fikri sering sekali sakit-sakitan. Daya tahan tubuhnya lemah, Mbak. Ya Allah, Nak. Fikri, Nak, kamu masih bisa denger ibu kan? Sadar, Nak. Nak, bangun, sayang. Kalau kamu bisa dapat ikan lebih gede dari aku kasih 200.000. Oke, siapa takut? Yan, udahan yuk mancingnya. Noh, lihat noh cuaca, udah mendung. Tanggung. Ngapain sih kamu takut sama hujan? Bukannya takut. Kalau misalkan kesambar petir gimana? Ya Allah. Fikri sayang, kamu bertahan ya. Ibu bawa kamu ke dokter sekarang. Bawel ya. Ini kita belum dapat ikan nih. Yan, aku cuma nyuruh kamu istirahat. Kalau nggak mau ya udah, terserah. Udah Yan, istirahat. Kamu gak denger apa? Petir banyak banget. Ya udah ayo pulang. Kamu bawel kayak istri aku. Udah sono pulang. Sabar ya, Nak. Bertahan ya, Nak. Mas. Saya minta tolong, Mas. Antar anak saya ke puskesmas. Aduh maaf Bu, saya buru-buru takut hujan nih. Mas, tolong, Mas. Mas, kalau telat anak saya bisa meninggal, Mas. Aduh maaf Bu, saya nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Maaf ya Bu. Mas, tolong, Mas. Mas. Ya Allah. Sayang, bertahan ya. Ibu akan lakuin apa aja buat kamu. Bukannya bawel. Aku cuma ngingetin kamu aja, cuman istirahat. Kalau misalkan kesambar petir gimana? Mana petirnya? Mana? Kalau mau sambar aja sekarang. Buktinya nggak ada. Lihat, mana petirnya? Stres kamu Yan. Biarin. Gak boleh ngomong kayak gitu Yan, hati-hati. Saya nggak takut sama petir. Mana petirnya? Alah. Bertahan ya, Nak. Sampai kita sampai. Astagfirullahaladzim. Yan! Astagfirullahaladzim. Bangun, Yan. Yan. Yan.
Di satu sisi saya senang Fikri selamat. Tapi di sisi lain juga Yayan, Laras, buka pintunya. Kalian denger nggak sih dipanggil-panggil nggak jawab dari tadi? Yayan, Laras. Ini dia orangnya. Pantesan dipanggil-panggil nggak keluar dari tadi. Ternyata baru pulang. Dari mana aja kamu? Hah? Saya bisa antar Fikri, Bi, dari puskesmas. Fikri tadi kejang-kejang, Bi. Saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Saya kesini mau ngambil jatah bulanan. Mas Yayannya belum pulang, Bi. Jam segini dia masih mancing. Ya udah, pakai uang kamu aja. Sama aja kan itu. Ayo sini, cepetan. Uang saya udah habis buat berobat Fikri hari ini. Alah, alasan aja kamu tuh. Bi, maaf ya. Saya nggak pernah ngelarang Mas Yayan untuk ngebantu Bibi. Tapi kali ini Fikri, anaknya Mas Yayan, butuh uang untuk berobat, Bi. Gak usah bawa-bawa anak kamu di depan saya ya. Itu bukan urusan saya. Kalau Yayan gak saya urusin sampai sekarang, yang ngurusin Yayan dari orang itu saya. Gak bakalan hidup Yayan itu. Saya ngerti, Bi. Tapi kali ini saya minta pengertiannya Bibi. Sekali aja. Mas Yayan. Mas Yayan. Mas, suami saya kenapa? Yayan kesambar petir, Ras. Mas Yayan bangun, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin Fikri, Mas. Mas Yayan. Mas, tolong bawa masuk ke dalam rumah ya. Baik, Bu. Ya Allah. Mas Yayan. Ini semua itu gara-gara kamu. Apa maksud Bibi? Kalau nggak karena kamu, Yayan nggak bakalan meninggal kesambar petir. Bi, ini bukan salah saya, Bi. Ini bukan salah saya. Kamu itu benar-benar perempuan pembawa sial. Baru aja nikah, kamu udah bikin celaka suami sendiri. Perempuan pembawa kutukan kamu tuh. suami saya meninggal, Mbak. Suami saya sedang mancing bersama temannya di danau, Mbak. Hari itu cuacanya sangat buruk, Mbak. Musibah menimpa suami saya, Mbak. Dia kesambar petir sampai meninggal, Mbak. Ya Allah, Mbak. Saya turut berduka cita, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti sangat berat buat kamu, Mbak. Dan Fikri. Tapi saya bingung sampai sekarang, Mbak. Pas jenazah Mas Yayan ingin dikuburkan, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi ketika jenazah Mas Yayan mau dikubur? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, Bapak tenang di sana. La ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Pelan-pelan. Kerandanya kok bisa goyang gini ya? Hati-hati, jangan sampai kerandanya jatuh. Woi, ini kenapa aku ada di dalam sini? Siapa yang ngafanin aku?
Suara Yayan. Ah, nggak mungkin. Yayan kan udah. Turun. Pelan-pelan. Woi. Kalian gila ya? Ngapain kalian pukul aku kayak gini? Mayat hidup! Mayat! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat siapa, Bang? Mayat siapa? Mayat Yayan bangun dari keranda! Kabur! Bu, itu ayah. Ayah beneran, Bu. Iya, Nak. Mas Yayan, kamu masih hidup. Ras! Kamu pikir ini lucu, Ras? Hah? Aku ini masih hidup! Kamu lihat! Maaf, Mas. Kami pikir kamu udah meninggal. Ternyata kamu masih hidup. Ayo buka! Buruan! Ternyata Mas Yayan nggak meninggal, Mbak. Tapi hanya mati suri. Mati suri, Mbak. Suami kamu hidup kembali. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Setelah suami kamu hidup kembali? Orang-orang di sana bingung, Mbak, dan panik. Dan saya sendiri pun shock, Mbak. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan anak saya, Fikri pun juga ketakutan banget, Mbak. Tapi Mas Yayan, dia ingat apa-apa nggak sih, Mbak? Saat tersambar petir saat itu? Enggak, Mbak. Dia nggak ingat apapun. Yang dia ingat, pas dia bangun, dia udah berada di dalam keranda, Mbak. Dan itu yang bikin dia ngamuk, Mbak.